Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dayana Latifah Azhar, kelas 2A, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Saya akan menceritakan sebuah kisah seorang nabi yang hidup di masa seorang manusia yang mengaku sebagai Tuhan, yaitu Fir'aun. Inilah kisah Nabi Musa alaihissalam berdasarkan Quran Surat Al-A'raf ayat 103 sampai 122. Pada saat itu, setelah Allah mengutus rasul-rasul terdahulu, kemudian Allah mengutus Musa menjadi seorang nabi dan rasul untuk menunjukkan kepada Fir'aun dan pengikutnya bahwa hanya Allah lah Tuhan seluruh alam. Nabi Musa menyeru Fir'aun, "Wahai Fir'aun, sungguh aku adalah seorang utusan yang datang untuk menyampaikan seruan dan syariat dari Tuhan seluruh alam, termasuk Mesir." Kemudian Fir'aun bertanya, "Siapakah Tuhan semesta alam itu?" Nabi Musa pun menjawab, "Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu terdahulu." Mendengar jawaban tersebut, Fir'aun malah menganggap Nabi Musa orang gila. Kemudian Nabi Musa menawarkan bukti kerasulannya. "Sungguh, untuk memperkuat kebenaran yang kubawa ini, aku datang membawa bukti yang nyata berupa aneka mukjizat yang bersumber dari Tuhanmu. Karena itu, maka lepaskanlah Bani Israel, biarkanlah mereka pergi bersamaku ke Baitul Maqdis, negeri nenek moyang kami. Bebaskanlah mereka dari perbudakanmu dan biarkanlah mereka pergi ke wilayah yang bukan wilayahmu, agar mereka dapat menyembah Tuhan, Tuhan mereka dan Tuhanmu." Mendengar hal itu, Fir'aun menerima tawaran tersebut. "Baiklah, jikalau kamu membawa bukti pendukung dari Tuhanmu, maka tunjukkanlah padaku." Tanpa selang waktu lama, Nabi Musa melemparkan tongkat yang berada di tangan kanannya ke hadapan Fir'aun dan pengikutnya. Berkat kekuasaan Allah, tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi ular yang besar yang bergerak dengan sangat cepat dan terlihat oleh mata secara jelas. Orang-orang yang menyaksikannya terkejut dan takut melihat ular tersebut. Namun, karena ketamakannya, Fir'aun belum puas akan hal tersebut. Ia meminta bukti yang lain. Lalu, Nabi Musa pun mengeluarkan tangannya dari dalam lubang leher bajunya. Tiba-tiba tangan itu, yang asalnya hitam sesuai warna kulitnya yang kehitam-hitaman, berubah menjadi putih bercahaya gemerlapan, yang tampak secara jelas ketika itu. Bukan karena belang ataupun penyakit, tetapi benar-benar sangat bercahaya. Setelah kedua bukti tersebut, para pengikut Fir'aun dengan menjilat dan bersikap munafik berkata kepada Fir'aun, "Orang ini benar-benar pesihir yang pandai. Ini sebenarnya hanya kemahiran sihir saja, bukan bukti dari Allah. Karena itu jangan mempercayainya." Belum cukup seperti itu, mereka terus memojokkan Nabi Musa. "Dengan sihirnya itu, ia sebenarnya hendak merampas kekuasaanmu dan mengusir kamu dari negerimu, yaitu Mesir, sehingga hanya dia dan kaumnya saja yang akan tinggal di situ." Fir'aun pun akhirnya tidak percaya dan beranggapan Nabi Musa akan mengambil alih kekuasaan Mesir beserta kaumnya Bani Israel. Lalu ia meminta pengikutnya memberi saran. Mereka menyarankan agar menahan dan memberi waktu tempo kepada Nabi Musa dan saudaranya, Nabi Harun, yang menjadi tangan kanannya, dan jangan membunuh keduanya. Lalu mereka menyarankan agar Fir'aun mengerahkan dan mengutus beberapa bala tentaranya ke kota-kota yang berada di bawah kekuasaannya untuk mengumpulkan seluruh para pesihir di seluruh penjuru negeri. Fir'aun pun mengikuti saran tersebut. Tibalah hari pertunjukan itu dalam keadaan ramai dihadiri oleh banyak manusia. Mereka ingin melihat apakah Musa yang akan menang ataukah para penyihir. Tatkala para pesihir itu pun datang kepada Fir'aun, mereka tahu peristiwa yang terjadi dan menyadari akan pentingnya keberadaan mereka, sehingga mereka berani bertanya kepada Fir'aun, "Apakah kami benar-benar akan mendapatkan imbalan yang besar sesuai tugas berat yang kami emban jika kami menang mengalahkan sihir Musa?" Kemudian Fir'aun menjawab, "Ya, tentu bagi kalian imbalan yang besar, bahkan sesungguhnya kalian akan didekatkan kedudukannya padaku dan akan mendapatkan segala bentuk kesenangan."
Para penyihir itu pun setelah mendapatkan janji dari Firaun dan membayangkan kedudukan yang akan mereka peroleh, dengan penuh percaya diri tanpa rasa takut mendatangi Nabi Musa. Dengan nada menantang, mereka para pesihir berkata, "Wahai Musa, engkaulah yang akan melemparkan tongkat yang engkau miliki itu, ataukah kami yang akan melemparkan apa yang kami miliki? Lemparkanlah lebih dahulu apa yang hendak kalian lempar," jawab Nabi Musa. Para penyihir pun melempar tali dan tongkat sambil menyihir mata manusia, sehingga menurut pandangan manusia bahwa tongkat dan tali tersebut berubah menjadi ular yang gesit dan bergerak di hadapan mereka, sehingga orang-orang takut terhadapnya. Bahkan Nabi Musa dan Nabi Harun pun takut terhadapnya. Lalu Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa agar ia tetap tenang dan melemparkan tongkatnya. Maka Nabi Musa dan Nabi Harun, karena perintah Allah itu, tenang. Nabi Musa pun melempar tongkatnya, maka tongkat itu berubah menjadi ular yang besar yang menelan tali para penyihir dan tongkat mereka. Ketika para penyihir melihat apa yang ditunjukkan Nabi Musa alaihissalam, maka mereka pun mengakui bahwa itu adalah mukjizat dari Allah dan bukan sihir. Kemudian Allah melapangkan hati mereka untuk beriman kepadanya dan membenarkan apa yang dibawa Nabi Musa alaihissalam. Mereka pun akhirnya hanya bersujud kepada Allah sambil menyatakan keimanan mereka kepada Tuhan Musa dan Tuhan Harun, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah Nabi Musa alaihissalam berdasarkan Quran Surat Al-A'raf ayat 103 sampai 122. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.